Welcome to kelas riset bareng aku Fufu. Dan hari ini kita bakal bahas caraku koreksi skripsi mahasiswa. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya gimana sih dosen-dosen tuh kalau ngebaca skripsi yang tebel-tebel banget tuh, apakah bakal dibaca semua? Atau udahlah asal kopas aja dari naskah lain atau kopas aja dari ChatGPT gak bakal dibaca kok? Yakin? Hari ini kita bakal bahas kalau aku nih jadi dosen penguji kalian, kira-kira apa yang bakal aku lakukan buat koreksi skripsi kamu. Caraku buat koreksi skripsi kualitatif ada 6 poin. Poin pertama yang bakal aku cek adalah latar belakang masalah. Emang latar belakang masalah itu apa sih yang bisa dibahas? Banyak sekali. Aku akan cek apakah masalah yang kalian bahas itu sudah berdasarkan data atau itu hanya asumsi dan angan-angan kalian gitu. Hanya kepengennya dari penulis skripsi atau riset tersebut. Nah, kenapa itu nggak boleh? Karena, teman-teman, jangan-jangan asumsi kalian atau angan-angan kalian itu nggak kejadian nih di real life. Nah, kalau masalahnya itu nggak ada, nantinya apa yang bakal dibahas? Nggak bisa. Jadi, semua masalah yang akan diangkat di riset kalian harus berdasarkan data. Oke, nomor 2 yang aku cek adalah fokus pembahasan. Nah, biasanya nih, dalam sebuah masalah, itu ada banyak sekali sudut pandang yang bisa dibahas. Sehingga, saat kita membuat sebuah riset, fokus pembahasannya satu aja. Misal, saat kita membahas tentang kemenangannya Timnas Indonesia di SEA Games 2023, itu kita bisa bahas dari sudut pandang komunikator, komunikan, pesan, dan bahkan channel atau medianya. Yang mana nih? Kita mau fokus kemana? Mau fokus ke isi pemberitaan? Mau fokus ke reaksi penonton saat tahu bahwa Indonesia menang? Atau bahkan bagaimana kemenangan Timnas Indonesia itu ditunggangi oleh para calon anggota dewan untuk kampanye? Itu masalah yang berbeda-beda. Jangan disatuin, pilih satu aja. Poin nomor 3, ada motor. Aku bakal cek rasionalisasi subjek dan objek penelitian. Objek penelitian itu apa sih yang bakal kita bahas? Ini berhubungan dengan fokus penelitian tadi. Kemudian subjek penelitian itu bakal menggali data kemana? Kepada siapa kita akan bertanya? Atau mungkin pemberitaan apa yang bakal kita bahas? Itu harus jelas dan ada rasionalisasinya. Jangan sampai, aku akan riset dengan wawancara ke teman-temanku sekelas. Apakah itu nggak boleh? Boleh-boleh aja. Selama ingat, kalian harus tuliskan rasionalisasinya. Kenapa sih teman-teman sekelas kalian itu yang paling layak untuk digali datanya? Yang keempat, aku bakal cek apakah data yang kalian tuliskan tadi, mulai dari masalah yang ditulis, fokus pembahasan dan rasionalisasi, itu sudah didukung dengan kutipan sumber datanya. Karena seringkali teman-teman tuh sebenarnya udah nulis berdasarkan data, tetapi lupa mencantumkan kutipannya. Nah, ini berbahaya teman-teman, karena bisa jadi kami yang menilai itu menganggap ini jangan-jangan kopas doang, ini jangan-jangan asumsi doang, karena tidak ada sumber yang memvalidasi statement-statement teman-teman. Jadi jangan lupa tuliskan sumbernya. Biasanya yang diminta adalah kutipan dengan cara APA 7 atau APA 7. Penulisannya adalah nama belakang sumber informasi kalian, kemudian koma, tahunnya, gitu doang. Nggak susah kok, taruh aja di belakang kalimat yang kalian kutip. Jadi latar belakang dari riset itu bukan mengarang. Next, yang nomor 5, kami akan ngecek runtutan informasi antar paragraf. Apakah dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu nyambung? Karena kalau nggak nyambung bisa jadi, paragraf pertama kopas dari naskah A, paragraf B kopas dari naskah B, karena itu bagus gitu. Nah, agar menghindari asumsi-asumsi negatif dari dosen penguji, kalian harus mensinkronisasi antar paragraf, jangan sampai belang. Kemudian yang terakhir, yang di poin nomor 6, aku bakal cek apakah ada paragraf terakhir yang itu menghubungkan latar belakang kalian dengan rumusan masalah yang nantinya kalian tulis. Jangan lupa itu harus ada, karena kalau nggak gitu akan ada gap, akan ada jarak antara latar belakang yang kalian tulis dengan rumusan masalah kalian cantumkan gitu. Agar bisa nyambung, paragraf akhir dari latar belakang itu harus relate sama rumusan masalah. Oke, itu adalah poin gimana caranya aku koreksi latar belakang masalah kalian.